perkataan yang kita ucapkan itu mempunyai kuasa. The power of spoken words. Saya pernah baca satu artikel bahwa kata-kata itu yang kita ucapkan itu waktu kita ucapkan maka akan bergerak di udara dengan satu frekuensi. Nah, frekuensinya ini akan menjalar ya kepada lingkungan, dan ada juga yang mengatakan frekuensi yang sama itu dengan orang lain itu akan ada istilahnya resonansi. Tahu ya, resonansi itu bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar karena mempunyai frekuensi yang sama. Nah, itu kuasanya besar sekali. Saya pernah dengar dosen saya cerita di satu negara, kalau nggak salah di Amerika, mereka buat jembatan itu kuat ya. Jadi ketika mau dibangun sudah dihitung ya, dia bisa mampu untuk menampung kendaraan yang lewat ya, tidak akan rubuh ya. Dan kalau orang membangun suatu bangunan atau satu jembatan, setelah dihitung itu akan dikali lagi dengan safety factor namanya ya. Jadi beban yang lewat di jembatan tersebut tidak akan meruntuhkannya. Tetapi satu ketika ada sekelompok prajurit yang sedang berjalan ya, dia berjalan, mereka berjalan melewati jembatan tersebut, dan prajurit itu kan kalau jalan ada iramanya ya, ada derap langkahnya, itu ada kebersamaan situ ya, trak 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 ya, bahkan kadang-kadang dihitung ya, tuk 2 3 4 ya, tuk 2 3 4 kiri kanan, kira-kira seperti itu ya. Nah, waktu mereka berjalan dan naik jembatan tersebut, nah karena derapnya itu bersama-sama, mereka menimbulkan getaran ya, getaran yang punya frekuensi. Dan ketika mereka melakukan langkah tersebut, maka ada frekuensi yang dikirimkan ke lingkungan sekitar ya, ada getaran. Nah, kemudian ternyata getaran tersebut mempunyai frekuensi yang mendekati frekuensi dari jembatan tersebut. Jadi kalau bangun jembatan itu kan dihitung juga waktu dia bergetar ya, ada amplitudonya, kemudian ada hitung-hitungannya lah. Nah, dengan kata lain, derap langkah dari para prajurit tersebut menimbulkan gelombang ya, yang kemudian membuat jembatan tersebut beresonansi. Jadi bukan karena beratnya orang yang lewat, yang berjalan di atas jembatan tersebut, tapi karena derap langkah dari para prajurit ini menimbulkan gelombang yang punya frekuensi sedemikian rupa sehingga jembatan tersebut mulai beresonansi. Dan akhirnya resonansinya makin tinggi, amplitudenya makin besar, akhirnya jembatan itu runtuh, hancur. Bukan karena nggak kuat menampung orang, tetapi karena getaran yang ditimbulkan dari langkah tentara tersebut menimbulkan gelombang yang menyebabkan jembatan tersebut beresonansi, ya, bergetar dan akhirnya hancur. Ya, jadi ada power dalam perkataan yang kita ucapkan ya, the power of your spoken word ya. Bahkan banyak orang-orang yang belajar pengembangan diri, mereka mengatakan bahwa kita bisa mengubah perkataan negatif yang sering kita ucapkan, terutama untuk diri kita atau di dalam pikiran kita. Dan kalau kita ubah itu, kita akan mengubah kehidupan kita. Ya, change your negative self-talk and create the life you want. Ya, ubahlah perkataan dalam dirimu sendiri itu yang negatif, atau perkataan tentang dirimu itu yang negatif ya, dan ciptakan kehidupan yang kau inginkan. Jadi dari banyak penelitian ternyata perkataan kita itu punya power yang sangat luar biasa. Ya, misalnya ada orang yang dia belajar ya, kalau dia mau
berbicara depan umum itu dia suka grogi ya. Lalu dia mulai, kenapa dia grogi? Karena dalam pikiran dia tuh berkecamuk ketakutan ya. Sebenarnya di situ juga di dalam pikiran tuh kan ada imajinasi ya, ada bayangan gambar, tapi itu juga berupa perkataan ya. Ketakutan itu yang muncul dalam imajinasi itu tidak hanya berbentuk gambar, tapi gambar itu memancarkan perkataan gitu ya, self talknya yang negatif. Lalu orang ini mulai mengubah ya perkataannya, dia bilang aku bisa bicara di depan banyak orang, aku tidak grogi ya, aku berbicara dengan lancar. Dia ngomong terus itu sehingga akhirnya dia berubah. Kalau di psikologi ya, atau di pengembangan diri itu ada banyak cara ya untuk kita diajar untuk berubah ya, atau melihat sesuatu tentang diri kita. Misalnya kalau kita bercermin ya, kita bercermin itu kita lihat diri kita. Nah itu bisa bicara banyak ya. Bagaimana hidup kita itu waktu kita bercermin tuh, itu seperti mengingatkan kita, berani nggak kita menatap cermin itu ya. Nah juga cara untuk kita berubah itu salah satu orang-orang pengembangan diri itu mengajarkan ya, kamu berdiri depan cermin dan katakan seperti yang kamu inginkan tuh seperti apa. Ada seorang ibu yang divonis usianya sudah nggak lama lagi karena kena kanker, ya, cuma tinggal berapa bulan. Lalu dia lihat anaknya masih kecil, lalu dia bercermin, dia lihat dirinya yang kelihatan kurus, ya, sakit-sakitan dan sudah nggak lama lagi akan meninggal. Lalu dia bilang gini, saya tidak mau mati. Dokter itu salah. Hai tubuh, kamu harus tetap sehat, kamu nggak boleh mati ya. Dia bilang gitu. Saya nggak mau mati sampai saya lihat anak saya diwisuda. Nah anaknya masih kecil ya. Memang tidak diceritakan orang itu sembuh apa enggak. Tetapi orang itu, ibu ini hidup cukup lama sampai anaknya sekolah. Anaknya lulus dari SMA, ya, anaknya kuliah, anaknya lulus dan kemudian diwisuda. Lalu kalau nggak salah cuma berapa minggu setelah wisuda dia meninggal. Ya. Jadi itu power luar biasa sekali ya perkataan kita. There is power in every spoken word ya. Ada kuasa dalam setiap perkataan yang diucapkan. Your words can transform your future. Ya, perkataanmu dapat mengubah, mentransformasikan masa depanmu. And also your words can turn it upside down ya. Dan juga perkataanmu dapat mengubahnya ya, menunggang balikannya, mengacaukannya ya. Let us use our words carefully ya. Ayo kita gunakan kata-kata kita ini dengan hati-hati ya. Ini kutipan yang saya dapat dari internet ya. Jadi perkataan kita ya. Ada satu orang terkenal juga ya, kalau nggak salah Henry Ford ya, yang menciptakan, yang punya pabrik mobil Ford. Atau ada lagi ya orang lain, saya lupa ya siapa namanya, tapi dia bilang begini dalam bahasa Inggris ya, either you say you can or you cannot, ya, you're right. Apakah kamu berkata bahwa kamu bisa atau kamu tidak bisa, kamu benar. Ya, Anda benar. Jadi artinya kalau Anda bilang Anda bisa, Anda benar. Anda pasti bisa. Tapi kalau Anda bilang Anda tidak bisa, Anda pasti tidak bisa. Jadi ternyata itu perkataan kita. Ya. Kita ngomong apa, itu yang menentukan arah kehidupan kita. Yakobus tuh bilang bahwa lidah itu seperti api yang kecil ya, tapi bisa membakar satu hutan yang besar. Lidah itu seperti kemudi kapal yang besar sekali, ya, kapalnya gede, tapi kemana arah kapal itu ditentukan oleh kemudi yang kecil itu. Kalau kemudinya itu diputar ke arah kiri, kapal itu akan belok ya, ke kiri. Kalau diputar ke arah kanan, dia akan belok ke kanan. Kalau dibuat lurus, dia akan lurus. Jadi kapal yang gede itu butuh waktu memang untuk dia bisa berbelok kalau diputar kemudinya, tapi dia diatur oleh kemudi tersebut. Nah itu hidup kita seperti itu. Ya. Di kitab Amsal itu dikatakan ya,
ayat 18, pasal 18 ayat 20-21 ya. Ini kalau disimpulkan itu dikatakan bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan ya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya ya. Itu perkataan kita ya. Orang harus menanggung akibat ucapannya ya. Kalau di ayat 21 dikatakan tuh hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi menurut ucapanmu itu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu itu juga engkau akan disalahkan ya. Dipandang bersalah. Bahkan kalau kita pelajari dari kitab Amsal, ya seringkali lidah itu atau mulut itu dihubungkan dengan hati. Dan Yesus berkata, apa yang meluap dari hatimu itu akan keluar lewat mulut. Ya. Jadi sebenarnya lidah atau perkataan kita itu memang satu mencerminkan isi hati kita, ya. Yang waktu diucapkan akan punya power, tapi di sisi lain, ketika kita dengan sengaja ya mengubah perkataan kita, itu akan mengubah apa yang ada dalam benak kita, ya, dalam pikiran kita. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan di Alkitab, dikatakan sudah 12 tahun dia sakit pendarahan, dia sudah ke dokter, dan selama 12 tahun itu sudah dihabiskan uangnya, dan nggak sembuh juga. Nah, waktu dia mendekati Yesus, dia berusaha menjamah ujung jubah Yesus itu. Nah, sebelumnya itu dikatakan bahwa dia sudah mendengar Yesus ini membuat mujizat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, ya, orang kusta ditahirkan, ya, ceritanya sudah kemana-mana, ya. Lalu dia bilang dalam hatinya, ya, dia ngomong, ada ucapan yang bergema ya di dalam pikirannya, ya di dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh ya. Dan akhirnya dia berusaha untuk bisa menjamah jubah Yesus. Padahal pada masa itu sebenarnya ada aturan ya, kalau perempuan yang sedang mengalami pendarahan, ya kalau habis haid misalnya, itu dikatakan tercemar ya, tidak tahir. Ada aturan-aturannya itu banyak sekali ya di Perjanjian Lama, dan mestinya dia nggak boleh berada dekat orang banyak ya, tetapi ya dia punya iman untuk pegang jubah Yesus, dan dia akan sembuh. Dan waktu dia lakukan itu jadi. Saya ingat dulu ketika saya mau sidang sarjana, waktu itu biasanya kalau mau sidang itu tugas akhir selesai kira-kira sebulan sebelumnya, lalu dibuat jadi sudah di ACC, dibuat jadi buku ya, dijilid, baru siap untuk sidang sarjana. Nah, waktu itu saya dengan teman saya, dengan partner ya, itu kami kerja sungguh-sungguh, berjuang supaya bisa selesai ya. Tapi setiap kami asistensi, dosennya bilang ini buat lagi, ini buat lagi, ini berkali-kali ya, sampai sudah mendekati hari terakhir untuk sidang sarjana. Saya masih ingat waktu itu ya, kami udah asistensi hari Senin, kemudian hari Selasa, ya hari Kamis balik lagi ya. Nah, hari Kamis itu teman saya sudah bilang, ya sudahlah kalau kita nggak bisa sidang di bulan Oktober ini, kita tetap kejar bulan Oktober untuk sidang sarjana, ya wisudanya nanti tahun depan aja ya, bulan Maret ya. Nah, itu hari Kamis ya. Kami masih asistensi, dan dosen pembimbing bilang, oke, coba cek lagi, besok suruh balik lagi ya, hari Jumat ya. Padahal Sabtu itu hari terakhir sidang sarjana. Karena minggu depannya itu udah wisuda, ya, jadi Sabtu udah harus masuk semua nama yang akan wisuda. Nah, hari Jumat selesai asistensi, dosennya bilang, oke siap ya, besok kita sidang sarjana. Jadi sehari sebelum sidang itu baru dikasih tahu, baru di ACC. Nah, jadi kami memang nggak perlu jilid ya, cuma dipakai klip aja, dijepit itu hasil kerja kami itu.
Dan kemudian saya datang di persekutuan tempat saya biasa pelayanan dengan teman-teman. Teman saya yang khotbah waktu itu, ya, ketika saya sampai masih puji-pujian, lalu dia tanya, gimana? Saya bilang, besok saya akan sidang sarjana. Oke, nanti kita akan doakan. Lalu ketika teman saya maju ke depan, ya, terus dia mau menyampaikan firman, nah begitu di depan dia bilang, besok ya Bang Yakub ini akan sidang sarjana, ayo kita doakan ya. Lalu mereka berdiri ya, saya ditumpangin tangan ya, didoakan, dan itu suasana sangat membuat saya terharu ya, karena biasanya saya yang mendoakan mereka ya dengan teman-teman tentunya, tetapi kali ini mereka yang berdoa buat saya ya. Dan waktu selesai dari doa itu, ya teman saya terus khotbah, saya pulang ke rumah, ke tempat kos untuk mempersiapkan beberapa hal untuk sidang sarjana besok. Tapi pulang dari didoakan itu, dalam hati saya itu sudah kuat sekali perkataan yang menggema ya dalam pikiran saya. Saya pasti lulus besok, pasti saya lulus apapun yang terjadi. Mau dosennya nanya apapun, saya pasti lulus. Mau ada gempa bumi pun saya pasti lulus. Itu begitu kuat sekali. Dan memang saya tetap belajar, lakukan bagian saya, tapi tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Dan besoknya, walaupun ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, ya, itu ada dosen penguji yang nyerang dan saya tidak bisa. Tapi setelah itu dosen pembimbing menyampaikan pertanyaan ya terakhir, dan dia lebih senior, jauh lebih senior dari dosen yang satu lagi. Dan dia nanya satu pertanyaan yang dia tahu pasti saya pasti bisa jawab itu ya. Karena kemarinnya dia sudah kasih tahu ya, pelajari bagian ini. Dan saya jawab dengan detail sekali, dan dia bilang, aduh bagus sekali. Dan akhirnya saya dengan teman saya dinyatakan lulus, ya, dan dengan nilai sangat bagus sekali. Nah, apa yang saya menceritakan ya, Amsal 21, ya, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi waktu kita ngomong, ya, kita ucapkan, lalu itu akan bergema. Ya, bergema itu berulang-ulang. Kayak kita ngomong di tepi satu jurang ya. Kita bilang, hai, ya, itu suara kita akan mantul. Hai, 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 hai. Atau kita masuk satu ruangan yang baru selesai ya. Ruangan tersebut belum ada kedap suara. Kalau kita ngomong itu akan bergema, mantul suara kita. Ya, halo, 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 halo. Itu namanya gema. Jadi berulang-ulang. Ya, apa yang mengisi pikiran kita itu sebagai suatu gema, itu yang akan terjadi. Ya. Ayub sendiri, ketakutan dia itu yang membuat celah dalam hidupnya. Ya, di Ayub pasal 3 ayat 25. Dia berkata, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Ya. Apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Nah, ketakutan atau kecemasan itu juga bentuknya tidak hanya dalam layar imajinasi, tapi dalam perkataan yang menggema. Ya. Aduh, ini gejala kanker ini kayaknya. Aduh, ini gejala sakit jantung. Ini waktu itu berulang-ulang itu bisa jadi seperti itu. Ya. Kita harus melawan, mematahkan itu dengan perkataan juga. Aku sehat di dalam nama Yesus. Aku menikmati umur panjang. Dan tidak hanya umur panjang, tapi puas dengan umur panjang dan sehat. Aku jadi berkat dimanapun aku berada. Aku menikmati the best of the land dimanapun aku berada. Karena aku willing and obey. Aku rela dan taat mengikuti firman Tuhan. Doa itu sendiri adalah perkataan bentuknya. Ya. Prayer change things. Ya. Ya. Doa itu mengubah segala sesuatu, perkataan kita. Ya. Jadi hati-hati jaga perkataan kita, karena perkataan itu juga merupakan doa, ya, merupakan satu harapan, wish, ya, untuk masa depan kita. Ya. Mari katakan hal-hal yang baik. Ya. Aku ciptaan baru, aku anak Allah, dikasihi Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung, kuhadapi di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada aku. Katakan bahwa God is good all the time. Ya. Tuhan itu baik dan selalu baik setiap saat.
Haleluya. Amin.